Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan dengan saya sendiri, Yusuf Bima Setiawan, dengan NIM 19113288. Kemudian ada teman saya, Jonathan Bona, dengan NIM 19113260. Di sini kami membuat tugas matkul mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Di sini kami beranggotakan 2 orang, yaitu Yusuf Bima Setiawan, saya sendiri 19113288. Kemudian ada Jonathan Bonatua Lumban dengan NIM 19113260. Di sini kami membahas tentang otonomi daerah. Apa itu otonomi daerah? Yaitu adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut praksara sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Sementara itu, yang dimaksudkan dengan daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut praksara sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar hukum otonomi daerah ada 6, yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar tahun 1945, amandemen kedua, pasal 18 ayat 1 sampai 7, pasal 18A ayat 1 dan 2, dan pasal 18B ayat 1 dan 2. Kemudian yang kedua, ketetapan MPR RI nomor 15 MPR 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI. Ketetapan nomor ketiga, ketetapan MPR RI nomor 4 MPR tahun 2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Kemudian nomor 4, Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Kemudian nomor 5, Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Kemudian nomor 6, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, revisi UU nomor 32 tahun 2004. Kemudian ada asas otonomi daerah. Yang pertama, asas desentralisasi. Apa itu asas desentralisasi? Adalah penyerahan wewenang kepada pemerintah daerah otonom dari pemerintah pusat untuk mengatur urusan pemerintahan atau rumah tangga daerah sendiri. Kemudian penyerahan wewenang tersebut dilakukan kepada lembaga otonom daerah dari lembaga otonom pusat. Asas ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kemudian ada asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi adalah kegiatan pelimpahan berbagai urusan dan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah pusat kepada kepala daerah atau gubernur. Gubernur mendapatkan kewenangan tersebut karena dalam hierarki vertikal pemerintahan, mereka adalah wakil dari pemerintah pusat, sedangkan wali kota dan bupati merupakan penanggung jawab urusan pemerintahan. Kemudian ada tugas pembantuan. Tugas pembantuan merupakan penugasan kepada pemerintah daerah, kepada daerah otonom seperti kota, kabupaten, atau desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Contohnya adalah penugasan yang diberikan pemerintah provinsi kepada daerah kota, kabupaten, dan desa untuk menyelesaikan tugas yang sudah jadi wewenang provinsi. Kemudian ada hak otonomi daerah. Hak otonomi daerah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 22. Dalam aturan tersebut, hak yang dimiliki oleh daerah dalam menjalankan otonomi daerah antara lain: 1. Mengelola urusan pemerintahannya sendiri. 2. Melakukan pemilihan kepala daerah. 3. Mengelola aparatur daerah sendiri. 4. Mengelola sumber daya yang dimiliki daerah sendiri. 5. Menarik pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu pendapatan daerah. 6. Mendapatkan pendapat lain dari sumber yang sah. 7. Mendapatkan pembagian hasil pengelolaan berbagai macam sumber daya alam. Kemudian yang ke-8, mendapatkan hak lainnya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian ada kewajiban otonomi daerah. Sama seperti hak, kewajiban daerah untuk menjalankan otonomi daerah juga tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 22. Kewajiban itu antara lain melindungi dan menjaga persatuan NKRI. Kedua, meningkatkan kualitas hidup masyarakat daerah yang sendiri. Ketiga, mewujudkan pemerataan dan keadilan di daerah. Keempat, meningkatkan kualitas pelayanan dan menyediakan fasilitas pendidikan. Kelima, mengembangkan kehidupan demokrasi masyarakat di daerah. Keenam, menyediakan fasilitas umum yang layak.
Ketujuh, menyelenggarakan jaminan sosial di tingkat daerah. Kedelapan, merencanakan dan menyusun tata ruang daerah. Kesembilan, melestarikan lingkungan hidup. Kemudian ke-10, melestarikan nilai budaya. Dan yang ke-11, mengatur segala macam administrasi kependudukan. Ke-12, kewajiban lainnya tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Contoh otonomi daerah. Contoh ini akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Jonathan Bona. Silakan. Untuk contoh otonomi daerah, yaitu yang pertama, menetapkan upah minimum regional atau UMR. Tugas menetapkan UMR dilakukan oleh pemerintah daerah. UMR ditetapkan sesuai dengan kondisi dan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Yang kedua, mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengelola APBD tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat. Nantinya, pemerintah daerah bisa mengalokasikan dana untuk kebutuhan daerah tertentu. Ketiga, pajak dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah yang ditetapkan oleh daerah nantinya akan masuk ke dalam APBD. Sehingga pajak dan retribusi itu nanti akan kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur atau yang lainnya. Demikianlah pembahasan mengenai pengertian otonomi daerah beserta manfaat dan tujuannya. Sebagai sekolahan yang menerapkan kurikulum terbaik dan metode berbasis STEAM, Sampurna Academy mempersiapkan siswa dengan landasan global dan kualifikasi akademik yang diakui oleh dunia internasional. Selanjutnya, kasus pelanggaran otonomi daerah. Fenomena lain yang sejak lama menjadi kekhawatiran banyak kalangan berkaitan dengan implementasi otonomi daerah adalah bergesernya praktik korupsi dari pusat ke daerah. Sinyalemen ini menjadi semakin beralasan ketika terbukti bahwa banyak pejabat publik yang masih mempunyai kebiasaan menghamburkan uang rakyat untuk piknik ke luar negeri dengan alasan studi banding. Juga mulai terdengar bagaimana anggota legislatif mulai menggunakan kekuasaan atas eksekutif untuk menyetujui anggaran rutin DPRD yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Belum lama diberitakan di harian Kompas bagaimana legislatif Kota Jogja membagi dana 700 juta untuk 40 anggotanya atau 17,5 per orang dengan alasan menutup biaya operasional dan kegiatan kesekretariatan. Mengapa harus ada bagi-bagi sisa anggaran? Tidakkah jelas aturan bahwa sisa anggaran seharusnya tidak dihabiskan dengan acara bagi-bagi, melainkan harus disetorkan kembali ke kas daerah? Dipandang dari kacamata apapun, perilaku pejabat publik yang cenderung menyukai menerima uang yang bukan haknya adalah tidak etis dan tidak bermoral. Terlebih jika hal itu dilakukan dengan sangat terbuka. Sumber praktik korupsi lain yang masih berlangsung terjadi pada proses pengadaan barang-barang dan jasa daerah atau procurement. Seringkali terjadi harga sebuah item barang dianggarkan jauh lebih besar dari harga pasar. Kolusi antara bagian pengadaan dan rekanan sudah menjadi hal yang jamak. Pemberian fasilitas yang berlebihan kepada pejabat daerah juga merupakan bukti ketidakarifan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Hibah dari pihak ketiga kepada pejabat daerah sudah menjadikan hal biasa yang tidak pernah diributkan dari dulu. Kalau dicermati dan dinalar, berapa kenaikan kekayaan pejabat daerah setelah mereka menjabat posisi tertentu, seberapa drastis perubahan gaya hidup para pejabat publik itu. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.